Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga permasalahan asmara, seorang pemuda di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan dengan cara dibacok. Helikopter bom air dikerahkan padamkan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir yang belum padam selama 4 hari. Sejumlah pelajar tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani cek kesehatan gratis. Ya, sejumlah pengusaha dari 17 kota dan kabupaten di Sumatera Selatan berkumpul di Palembang. Kegiatan diskusi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini diharapkan bisa mendorong penciptaan 1.000 para wirausaha muda baru setiap tahunnya. Tarian tradisional asal Kota Palembang ini jadi pembuka rapat kerja Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Sumatera Selatan pada Selasa pagi. Dengan mengusung tema akselerasi wirausaha muda melalui aksi nyata sinergi daerah untuk dampak nasional, Rakerda HIPMI Sumsel kali ini dihadiri oleh ratusan anggotanya berasal dari 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Rakerda HIPMI Sumatera Selatan masa bakti 2025-2028 ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. HIPMI dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan peluang usaha baru dan mengembangkan potensi daerah. Pemerintah Sumatera Selatan berharap Rakerda HIPMI kali ini dapat merumuskan langkah strategis agar sinergi HIPMI dan pemerintah berjalan efektif. Ini sebuah kegiatan yang sangat positif. Jadi organisasi itu harus bekerja terencana dan tertata. Maka ketika dia mengadakan rakerda, dia harus melahirkan rekomendasi untuk kepentingan internal, juga rekomendasi untuk kepentingan eksternal. Bisa itu pemerintah, bisa itu kalangan lain. Jadi ini harus ada produk. Jadi rakerda itu tidak hanya kongko, tapi ada produk yang dilahirkan. Terus berkolaborasi dan mendorong Pak Gub supaya ekonomi terus dijaga pertumbuhannya sampai ke 6%, 7%, 8% sesuai dengan pertumbuhan nasional. Dan 5,42% ini perlu sangat-sangat diapresiasi karena pertumbuhannya lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional dan juga provinsi-provinsi ada di Pulau Jawa. Jadi ini benar-benar kerja keras yang luar biasa. Dalam rakerda kali ini, HIPMI Sumatera Selatan akan mendorong menciptakan 1.000 para wirausaha muda baru setiap tahunnya di Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebesar 8%. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sejumlah pelajar tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan status gizi, kesehatan gigi, mulut, dan mata, serta pemeriksaan kadar gula. SD Negeri 11 Batu Raja didatangi oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tenang, ini bukan kunjungan suntik vaksin yang terkadang ditakuti murid-murid. Kali ini, para siswa pun tampak terlihat antusias mengikuti jalannya pemeriksaan kesehatan. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan status gizi, kesehatan gigi dan mulut, serta kesehatan mata. Dan juga diperiksa untuk kadar gula. Hasil pemeriksaan petugas medis ditemukan sejumlah siswa mengalami gangguan pada mata atau rabun. Cek kesehatan gratis kali ini menerjunkan 10 tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Program cek kesehatan gratis ini dilakukan di sejumlah sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Banyak kita temui di gangguan atau permasalahan di mata. Tadi kita ukur visus anak-anak itu banyak mengalami gangguan di mata. Nah, penyebabnya sejauh ini belum kita ketahui. Yang pasti
harus menggunakan alat bantu nanti untuk mengikuti proses belajar mengajar, karena di situ tadi banyak yang mengalami gangguan mata. Pelajar yang menjalani cek kesehatan gratis ini diperkirakan berjumlah 65.000 siswa mulai dari SD hingga SMA se-Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, lomba bermain voli menggunakan bola sudah biasa. Kali ini ada yang berbeda. Di SD Negeri 182 Palembang, sejumlah guru dan siswa mengikuti lomba voli, tapi menggunakan balon diisi air. Balon ditangkap menggunakan kain taplak meja menambah keseruan lomba. Balon air diperebutkan dan ditangkap dengan taplak meja. Ya, permainan unik ini dibuat oleh guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 182 Palembang. Balon yang diisi air digunakan seperti bola voli. Para peserta harus melempar balon berisi air dan ditangkap oleh lawan menggunakan kain taplak meja yang dipegang 4 sisi. Lomba ini membutuhkan kekompakan dalam satu tim. Jika bola jatuh ke tanah, peserta yang tidak bisa menangkap dianggap kalah. Meski hadiah yang diperebutkan tak seberapa, para guru yang mengikuti lomba ini tetap kompetitif dan seru. Adanya lomba ini digelar untuk perayaan kemerdekaan Indonesia di sekolah ini. Ini adalah untuk membuat anak-anak SD Negeri 182 ini menjadi anak-anak yang sehat, bahagia, membuat anak-anak lebih nyaman berada di sekolah dan memberikan semangat buat para guru-guru hebat SD Negeri 182 ini untuk lebih semangat lagi membantu program pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain para guru, siswa dan siswi juga mengikuti lomba menjepit balon. Bagi siswa yang menang mendapatkan hadiah berupa alat tulis baru. Kegiatan ini diadakan setiap hari hingga nanti di tanggal 15 Agustus. Selain menambah kekompakan, lomba ini juga bentuk refleksi bagi siswa dan guru di tengah rutinitas belajar mengajar. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, Semarak Kemerdekaan menjadi berkah tersendiri bagi pedagang miniatur kapal yang terbuat dari kayu gabus. Warga dan wisatawan yang datang ke Palembang banyak berburu mainan ini untuk dibawa pulang atau sebagai oleh-oleh. Sejak awal Agustus, Jalan Merdeka Kota Palembang ramai dipadati oleh para pedagang musiman miniatur kapal yang terbuat dari kayu gabus. Kapal-kapal ini merupakan kerajinan tangan yang hanya dapat dijumpai saat memasuki bulan Agustus atau menjelang Hari Kemerdekaan. Di tahun ini, seiring ramainya tren aura farming atau pacu jalur yang populer akan lomba balap perahu, miniatur kapal gabus ini semakin ramai diburu. Tak hanya warga Palembang, para wisatawan asal luar kota ikut berburu. Menghadiahi anak-anak dengan kapal gabus setiap hari kemerdekaan seolah jadi tradisi wajib yang dilakukan warga Palembang. 17B ya. Jadi apa yuk? Respon anak-anak cuman yuk dikasih nih. Lucu, senang dia main kan kapal. Oh, seneng. Harganya cuman yuk? Harganya tadi berapa tadi? Relatif murah atau mahal? Sedang lah. Sedang ya. Kerajinan tangan. Untuk satu kapal berukuran sedang, pedagang membandrol harga Rp40 hingga Rp50.000. Sementara untuk kapal berukuran besar dibanderol dengan harga Rp100.000. Dalam satu hari, pedagang mampu menjual minimal 10 miniatur kapal. Ada yang 35, ada yang 20, ada yang 40, ada yang bukannya 100.000 ini. Sekarang yang paling laris kapal apa bentuk apa, Bu? Kapal layar ini. Oh, kapal yang paling laris ya. Yang beli orang mana, Bu? Orang Palembang, orang luar kota? Banyak, macam-macam. Ada orang luar kota, ada orang Palembang. Jadi kalau datang kan, dia pengen beli gitu. Tapi kebanyakan orang Palembang lah. Orang Palembang, Bu ya. Iya. Berarti berkat tersendiri, Bu ya? Ya.
Semarak kemerdekaan tahun ini jadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Dan para pedagang memprediksi puncak ramaian pembeli miniatur kapal terjadi pada tepat tanggal 17 Agustus. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.